Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let me introduce myself. My name is Anastasia Sofi Mulyani. You can call me Tasya, a student of Universitas Negeri Surabaya, Faculty of MIPA, Science Education Study Program. I'm from the class of 2023A with the last ID number is 099. Jadi pada waktu ini, in this time, I will tell you about my story, which is based on the experimental discovery learning models. Jadi di sini saya akan menceritakan mengenai pengalaman saya yang berbasis discovery learning. Sebelum itu, saya mau menjelaskan dulu mengenai apa sih discovery learning itu. Jadi discovery learning itu merupakan pendekatan pembelajaran di mana peserta didik menemukan konsep dan prinsip secara mandiri melalui eksplorasi, percobaan, dan pemecahan masalah. Metode ini menekankan pada keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar sehingga mereka dapat membangun pemahaman sendiri daripada hanya menerima informasi langsung yang berasal dari guru. Untuk discovery learning sendiri terdapat beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu berpusat pada siswa. Jadi di sini guru hanya menjadi fasilitator. Kemudian yang kedua ada eksplorasi dan investigasi. Yang ketiga ada pemecahan masalah. Yang keempat mendorong rasa ingin tahu. Dan yang kelima yaitu membangun siswa membangun pemahaman sendiri. Berikut ini yang di samping saya merupakan poster yang sudah saya buat mengenai experience of discovery learning models. Nah, di dalam poster saya sudah menyajikan 6 sinteks dari discovery learning sendiri. Yang pertama ada stimulation, yang kedua ada problem statement, yang ketiga ada data collection, yang keempat ada data processing, yang kelima ada verification, dan yang keenam ada generalisasi. Untuk yang pertama sendiri yaitu stimulation, di mana stimulation atau stimulasi di sini itu merupakan guru memberikan rangsangan awal berupa pertanyaan atau fenomena sehingga murid atau siswa itu rasa ingin tahunya semakin tinggi. Jadi dalam based on my experience sendiri di sini guru saya memberikan pertanyaan seperti benar nggak sih kalau makanan seperti daging sapi, kemudian ada daging ayam kurang matang, ada telur dan makanan lain itu terdapat bakteri di dalamnya seperti itu. Jadi itu bisa merangsang siswa untuk benar nggak sih statement tersebut, benar nggak sih pernyataan tersebut. Jadi di situ siswa tuh bisa merasakan rasa ingin tahunya mereka. Kemudian yang kedua ada problem statement. Jadi problem statement atau identifikasi masalah di sini itu siswa mengidentifikasi dan menemukan masalah apa yang harus dicari atau harus diangkat dalam pembelajaran tersebut. Untuk my experience sendiri itu di sini masalahnya adalah banyak makanan yang mengandung salmonella atau E. coli yang bisa merusak kesehatan tubuh atau mengganggu kesehatan tubuh. Kemudian yang sinteks yang ketiga yaitu data collection. Di sini data collection itu atau pengumpulan data itu siswa mengumpulkan informasi. Untuk based my experience sendiri di sini siswa diminta untuk mencari informasi makanan apa saja sih yang mungkin ditinggali oleh bakteri salmonella ataupun E. coli. Nah di sini siswa bisa mencari di berbagai platform manapun, entah itu dari buku digital, buku non digital atau dari internet. Itu siswa diharapkan untuk mencari informasi itu sendiri tanpa bantuan dari guru. Kemudian sinteks yang selanjutnya yaitu data processing. Di sini data processing yaitu pengolahan data. Untuk menemukan pengolahan data dari my experience sendiri itu melakukan eksperimen atau praktikum di mana dari pencarian data atau pengumpulan data tadi itu ditemukan mungkin kita bisa mengangkat salah satu bahan yang bisa dijadikan untuk eksperimen. Untuk
my story sendiri atau dari pengalaman saya sendiri, itu saya pada waktu itu menggunakan daging sapi mentah untuk dilakukan eksperimen yang ditanam di media agar EMB atau eosin methylene blue agar untuk menemukan benar nggak sih ada bakteri E. coli di dalam daging sapi mentah tersebut. Setelah ditanam, ternyata 2 hari kemudian itu terdapat koloni berwarna hijau metalik yang dapat diindikasikan bahwa memang benar kalau daging sapi mentah itu terdapat bakteri E. coli di dalamnya. Selanjutnya ada verifikasi atau pembuktian. Di situ saya melakukan praktikum berupa food test on antibiotik. Jadi di situ kita melakukan praktikum lagi untuk tes lanjut apakah bakteri E. coli itu resisten terhadap beberapa antibiotik. Kemudian berdasarkan hasil, the tested material contained E. coli and was not resistant to several antibiotic. Jadi di sini pada waktu itu saya melakukan pengujian menggunakan 4 jenis antibiotik, ada Baiklin, kemudian cairan cuci tangan, ada alkohol 70%, dan juga satu lagi ada disinfektan. Dan ternyata E. coli itu resisten terhadap alkohol 70%. Jadi mungkin di situ dapat diketahui bahwa alkohol 70% itu kurang bisa atau mungkin kurang mampu untuk mematikan bakteri E. coli. Selanjutnya yang keenam atau sinteks yang terakhir yaitu generalisasi. Jadi di sini generalisasi itu maksudnya siswa menarik kesimpulan dan menerapkan konsep yang ditemukan dalam situasi lain. Jadi di sini mungkin kesimpulannya seperti ternyata untuk bahan makanan yang kurang matang itu bisa terdapat bakteri yang nggak baik gitu di dalamnya. Kemudian selain itu bakteri, mungkin kesimpulan yang bisa diambil dari based on my story itu ternyata alkohol 70% kurang mampu atau kurang bisa mematikan bakteri E. coli. Oke, itulah cerita atau mungkin experience of discovery learning model dari saya. Mungkin bisa disimpulkan kalau discovery learning model itu bertujuan atau pembelajaran yang memang mandiri dari siswa itu sendiri yang melakukan eksplorasi ataupun percobaan secara mandiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.